Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meluncurkan program bernama Lapor Mas Wapres. Melalui program ini, warga bisa menyampaikan keluhan, saran, atau gagasan langsung ke Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Secara resmi, layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini telah berjalan kemarin, Senin 11 November, dan posko pengaduan dibuat di dalam Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta. Jadi ada dua mekanisme ya, Tiara, yang bisa dilakukan, ya ini melalui nomor WhatsApp, lalu juga datang langsung secara fisik ke Istana Wakil Presiden. Kemarin itu kalau data dari pihak Istana Wakil Presiden ada sekitar 20-an sampai dengan 50. Di hari pertama ya? Di hari pertama laporan. Itu yang datang langsung? Betul, pukul 8 sampai dengan pukul 14. Karena informasinya memang tidak bisa diwakilkan ya. Kalau diwakilkan ini harus menggunakan surat. Begitu. Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan... kita akan langsung tes, memantau ya? Memantau di lapangan dulu seperti apa. Sudah ada rekan kami Syahda di sana. Syahda, selamat pagi Syahda. Ramaikah di situ masyarakat yang berkumpul? Baik, selamat pagi Tiara, Arif, Fadil, dan juga pemirsa. Hari ini tepatnya di kantor Istana Wakil Presiden yang bertempat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami sudah cukup ramai masyarakat yang memang sudah mulai mengantri dan juga menunggu untuk mengadukan ajuan laporan kepada program yang memang diusung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang bertajuk Lapor Mas Wapres. Tadi kalau kita bisa pantau dari sejak pukul 7 pagi, ini memang antrian dari masyarakat sudah ada dari sejak pagi, namun sejatinya kalau kita bicara soal teknis untuk rangkaian aduan wadah pengaduan laporan ini dibuka dari jam 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk harinya sendiri wadah pengaduan Lapor Mas Wapres ini dibuka dari hari Senin sampai dengan Jumat. Tapi tidak hanya itu pemirsa, selain daripada masyarakat yang memang bisa langsung datang ke Istana Wapres yang bertempat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dari program Lapor Mas Wapres ini juga membuka beberapa kanal, salah satunya dari website ataupun nomor WhatsApp yang memang sekiranya sudah tersebar ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila masyarakat Indonesia masih belum mengetahui nomor WhatsApp dari pengaduan Mas Wapres, ini juga bisa melihat langsung di laman Instagram official dari Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, Arif, Fadil, Tiara, dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal mekanisme dari bagaimana proses pengaduan ini, nantinya masyarakat memang diarahkan dulu untuk mengajukan pos registrasi, kemudian juga nanti diarahkan ke ruang pengaduan. Selain itu akan diarahkan oleh pihak Setwalpres untuk membuat ajuan laporan. Sementara demikian. Baik, Syahda Yustiza, terima kasih laporan langsung Anda. Kita lihat sudah cukup ramai. Ya. Diberikan kursi di bawah tenda juga. Betul. Artinya tidak panas-panasan juga sih, ya, gitu kan. Oke. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita di studio. Sudah ada Kang Ujang. Kang Ujang Marudin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bang Arif, Fadil. Antar Kang Ujang dong soal Lapor Mas Wapres, Kang. Kok ternyata masyarakat antusias juga ya untuk memberikan pengaduan ini, Kang Ujang? Ya, sesungguhnya begini, kalau dalam konteks istana itu sesuatu yang baru. Artinya baru pertama. Tapi dalam konteks kepala daerah itu sudah di mana-mana. Sudah terjadi dan dilakukan oleh banyak kepala daerah, termasuk Pak Jokowi ketika menjadi gubernur dulu. Ya, dilakukan Ahok juga ya? Ya, Ahok, kalau juga Ridwan Kamil Anies juga semua melakukan itu. Tapi memang yang harus kita lihat adalah sebenarnya apa sih tujuannya itu? Apakah memang tujuannya mengkoordinasikan semua laporan di istana? Karena kan istana itu banyak tuh, ada Pak Presiden juga, Istana Kepresidenan, ada Pak Wapres juga. Mungkin juga ada kementerian-kementerian yang harus dikoordinasikan. Ini kan menjadi penting. Catatan saya pertama itu. Tumpang tindih Anda melihatnya gitu? Iya, nanti apakah misalkan tadi Pak Presiden tadi punya nggak? Jangan-jangan punya juga. Lalu juga Komdiji juga kan, apakah punya tidak? Setiap kementerian begitu ya? Kementerian juga punya. Nah ini kan harus dikoordinasikan dengan baik. Bagaimana pesan Pak Presiden di waktu-waktu yang lalu pembekalan kan, bagaimana harus berkoordinasi. Nah ini saya lihat kelihatannya koordinasinya tidak ada dalam konteks pembuatan ini. Jadi niatnya bagus, niatnya baik, tapi tidak dikoordinasikan dengan baik. Yang kedua, saya melihat ada percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya nggak tahu apakah ini bentuknya kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, atau kepentingan pribadi. Yang pertama itu saya melihat dulu ketika dilantik langsung belusukan. Dan itu memang gaya kepemimpinan Gibran, mengikuti pola Pak Jokowi. Yang kedua, memanggil menteri-menteri. Jadi dalam konteks kepemimpinan Gibran, saya baru melihat Wapres itu gitu memanggil menteri-menteri. Dan sebelumnya nggak pernah manggil.
ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya harus kita gali juga. Ini ada apa gitu? Sesungguhnya Mas Gibran berani memanggil menteri. Kalau menurut Anda? Ya pasti ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga membuat pengaduan ini. Nah dalam konteks ini saya sih melihat pengaduannya baik tadi ya. Masyarakat banyak yang datang, masyarakat dibantu, ditolong. Tapi apakah tadi hal-hal yang dilakukan yang saya lihat ya perkembangannya dari mulai dilantik 3 hal tadi. Maka bisa jadi bahwa ini kelihatannya ya ada keinginan juga untuk ke depan melaju misalkan. Jadi menabung elektoral juga gitu maksudnya? Kira-kira menabung elektoral, membangun pencitraan diri dan itu memang tidak bisa dilarang. Tetapi memang yang berbahaya adalah ketika tidak berkoordinasi dengan misalkan presidennya, tidak berkoordinasi dengan kementeriannya, itu yang menjadi catatan saya. Anda melihat itu tapi kurangnya koordinasi begitu dengan mungkin kementerian terkait atau mungkin bahkan Presiden Prabowo Subianto? Ya saya yakin ya, saya menganalisa, ya saya kan banyak juga kenal dengan teman-teman di istana gitu ya, di kementerian juga. Kelihatannya ya mereka juga masih belum tahu gitu kenapa ini ada, kenapa ini dieksekusi gitu. Di saat misalkan Pak Presidennya ada di luar negeri. Nah, oleh karena itu tadi ya bagaimana membangun bangsa itu butuh kebersamaan, memastikan bahwa apa yang dilakukan betul-betul untuk kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kebaikan individu-individu. Menurut Anda menteri-menteri ini harus panik melihat ada lapor Mas Wapres ini atau terbantukan seharusnya? Ya seharusnya gini, ada 2 sisi ya. Di satu sisi untuk kepentingan publik, pelayanan itu memang harus pelayanan prima, pelayanan terbaik gitu. Tapi di sisi yang lain tadi apakah kepentingannya ini kepentingan bersama gitu, kepentingan istana secara menyeluruh, apakah kepentingan Mas Gibran? Nah ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi girohnya gitu ya, semangat pelayanan. Tapi dalam konteks pengabdian kepada bangsa dan negara jangan sampai dicurigai ada A, ada B, ada C. Tapi Anda melihatnya nantinya akan seperti apa? Kalau tadi sudah sempat disinggung bisa jadi akan tumpang tindih begitu ya, karena kan setiap kementerian juga pasti punya pengaduannya masing-masing. Kemudian saat ini Wapres juga memfasilitasi. Nantinya akan seperti apa Kang Ujang? Dijawabkan nanti Kang. Kita jeda dulu ya Kang. Kami kembali saat lagi pemirsa.